Anda masih bersama kami, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih dengan perbincangan kita terkait juga dengan budaya Melayu dalam tatanan pernikahan. Masih ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tadi sudah kita dengarkan ada hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya dan sudah ada beberapa cara yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat budaya Melayu di Kecamatan Sekayam. Dan sedikit kita ingin mengulik di masa pandemi apakah ada perubahan dari cara mereka untuk melaksanakan pernikahan. Saya juga mengajak Anda untuk mendengarkan hal-hal yang mempunyai makna tersendiri dalam budaya Melayu Kecamatan Sekayam di wilayah perbatasan. Dan Anda juga bisa mendengarkan dan tonton dengan aplikasi smartphone RRI Play, RRI Play Go, TV kabel @Nin Media TV, channel 20 dan di UC TV channel 130 dan di website www.rri.co.id dan bisa mendengarkan melalui FM 100.7 MHz. Saya beralih ke Pak Teh nih, Pak Asin. Apakah tatanan tersebut hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat Sekayam ini Pak Teh, tentang tadi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan masyarakat budaya Melayu di Kecamatan Sekayam? Seperti yang pernah kita hadiri, tahapan-tahapan tersebut masih ada dilaksanakan oleh masyarakat Sekayam khususnya daerah perbatasan ini. Namun tidak semua, kalangan-kalangan tertentu saja, seperti mereka-mereka yang masih mencintai budaya dalam hal ini. Pernah kita lakukan di beberapa tempat. Kita sebagai komunitas budaya Sekayam dalam hal ini selalu ingin mengajak masyarakat khususnya, ayo kita hidupkan kembali. Ternyata respon dari masyarakat alhamdulillah baik, menyambut baik dengan hal itu. Terbukti sudah beberapa kali dilaksanakannya rentetan acara perkawinan tersebut. Diprakarsai oleh kita. Ada juga yang memang betul-betul dilaksanakan oleh mereka sendiri, disadari oleh mereka sendiri. Jadi tidak menunggu dari kita, dari sangga dan komunitas ini yang mengajak. Mereka sendiri udah tahu dan udah paham budaya itu harus dilaksanakan. Ya pada intinya masih ada, tapi tidak semua. Iya, karena saya juga dulu pecinta seni dan 15 tahun lalu juga saya sering menyaksikan tarian, zapin dan hadrah. Tapi saat ini apakah sudah dimodifikasi ataupun sudah ada hal-hal yang berubah apalagi di masa modern seperti ini? Sebenarnya tidak ada yang berubah. Adat istiadat budaya yang dilaksanakan sekarang ini tidak ada yang berubah. Karena itu udah baku umumnya. Cuman teknis pelaksanaan saja biasanya, ada yang tuntas, ada yang tidak. Pada umumnya adat istiadat tetap kita pertahankan, apalagi kita tambah-tambah. Jadi budaya kita tidak terpengaruh oleh budaya modern. Mungkin ada penambahan, mungkin dari segi sound systemnya. Kalau dulu kita tidak memakai pengeras suara, ya sekarang kita pakai pengeras suara. Nah itu aja. Pada intinya tidak ada yang dirubah di sini dalam tata cara pelaksanaan adat istiadat tersebut. Baik, mungkin ada tambahan Pak Long sebagai Ketua Sanggar Pedaring dari Kecamatan Sekayam, ada masukan ataupun hal-hal yang masih saja harus dipikirkan lebih jauh lagi, apalagi di zaman modern seperti ini. Iya, memang untuk pelaksanaan sendiri baik itu berupa tarian maupun palang pintu itu, memang dalam hal ini pelaksanaannya memang tidak ada yang berubah seperti yang Pak Teh sampaikan tadi. Memang dalam hal ini kalau untuk tarian sendiri memang itu tidak tetap, artinya melihat situasi dan kondisi maupun di acaranya. Memang seperti yang Mbak sampaikan tadi, kalau untuk ada perubahan memang ada modifikasi sedikit sesuai dengan tema. Artinya kreasinya untuk jepinnya memang tidak jepin tradisional, tapi memang ada dikreasi sedikit, tapi tidak mengurangi dari tema tadi.
Oke, di masa pandemi COVID-19 ini apakah ada yang berubah juga dari tatanan tersebut? Kalau secara tampilannya tidak ada, cuman memang karena di situasi pandemi ini memang dari jumlah pesertanya, kemudian kegiatannya memang kita tidak bisa seperti yang normal sebelum ada pandemi ini. Artinya memang secara garis besarnya untuk pelaksanaan daripada kreasinya tidak ada berubah, tapi dari anggota maupun pesertanya mungkin dibatasi karena mengingat memang sesuai dengan protokol kesehatan juga. Oh ya, berarti harus menggunakan masker juga, Ya, begitu itu ya, harus pasti, social ya. distancing juga, Ya, betul, begitu ya. betul, ya. Baik, tambahan Pak Ngah, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan masa pandemi seperti ini? Terkait dengan masa pandemi ini, jadi tetap kepada filosofi Melayu kita. Nah, jadi dimanapun kita berada, Melayu itu takkan pernah hilang di telan zaman. Sesederhana apapun kegiatan di dalam pelaksanaan upacara pernikahan maupun upacara adat lain, kita tetap memberikan satu kesan kepada masyarakat secara umum. Ternyata budaya Melayu itu ada di semua lini dan semua kegiatan. Walaupun secara kuantitas yang tadinya dalam jumlah anggota yang banyak, sekarang tidak perlu. Formalitas saya 20 orang cukup gitu. Nah, kemudian kalau tadi kegiatannya artinya berpindah-pindah tempat, sekarang kita berusaha dan mengupayakan hanya di satu tempat saja, tidak perlu kita perlu banyak mempergunakan ruang dan tempat. Dan itulah yang kami dapat sampaikan. Intinya harapan kami bahwa adat dan budaya Melayu itu yang sudah mengakar di masyarakat akan tetap terus ada dan berkembang. Baik. Ya, itu tadi beberapa hal yang sudah kita ulik lebih dalam terkait dengan adat istiadat pernikahan budaya Melayu di Kecamatan Sekayam. Terakhir, mungkin dari Pak Teh dulu saya minta closing statement-nya dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk closing statement ini, kami dari komunitas budaya Sekayam mengajak semua lapisan masyarakat umumnya, khususnya Melayu di Kecamatan Sekayam, mari kita mencintai budaya kita sendiri dengan cara melestarikannya dan menghidupkannya kembali. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dalam hal ini, menjadikan budaya lokal sebagai aset budaya bangsa. Cita-cita kami di komunitas budaya Sekayam khususnya ingin masyarakat Sekayam ini kembali lagi melaksanakan adat-adat istiadat, terutama di dalam hal perkawinan ini kita gali dan kita hidupkan kembali, karena nilai-nilai budaya yang ada di dalam adat istiadat perkawinan itu jika ditarik dari filosofinya sangat-sangat besar sekali. Jadi adat yang dilakukan itu tidak sembarang dilaksanakan, tentu ada nilai-nilai yang sangat-sangat besar di situ. Jadi tidak usah malu dan tidak usah sungkan dengan budaya-budaya modern ini, karena budaya-budaya Melayu sendiri itu sudah sangat bagus sekali. Nah, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngah. Mungkin ada yang disampaikan Pak Ngah terakhir? Sudah? Pak Long, silakan Pak Long. Iya, sedikit menambahkan bahwa memang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Sekayam khususnya bahwa memang budaya dan seni budaya ini memang harus tetap kita lestarikan dan tetap ada di daerah kita. Mengingat seni dan budaya ini merupakan sejarah juga dari zaman dahulu sampai sekarang. Cuman memang kondisi yang memang adanya berubah. Tapi artinya juga bahwa perubahan itu tidak harus meninggalkan budaya dan seni tadi. Dan kami juga menyampaikan mungkin kepada kebetulan Pak Ngah ini ketua MABM yang istilahnya suatu majelis atau organisasi yang menaungi kami baik komunitas budaya Sekayam yang dipimpin oleh Pak Teh maupun saya di Sanggar Pedaringnya, berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam hal ini membangkitkan budaya. Dan keharapan kami anak-anak ini dibina oleh Pak Ngah selaku ketua MBM. Dan harapan juga kami kepada masyarakat khususnya Kecamatan Sekayam dan sekitarnya bahwa kembali bisa menggunakan apabila ada prosesi pernikahan, bisa menggunakan kami baik komunitas budaya saya maupun Sanggar Pedaring. Jadi bukan
bukan hanya sanggar pedaring, ada beberapa sanggar yang saya ketahui di Kecamatan Sekayam ini. Yang pasti semua sanggar itu bertekad dan bertujuan untuk melestarikan budaya. Demikian, Mbak. Baik, demikian closing statement yang disampaikan oleh Bapak Asin Anwar selaku Ketua Komunitas Budaya Sekayam dan juga Ketua MABM Budaya Melayu Sekayam Bapak Taufikur Rahman, Ketua Sanggar Pedaring Melayu Sekayam Bapak Kamarudin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa bermakna. Cinta tanah air, cinta budaya. Tentu banyak hal yang sudah kita ketahui tentang budaya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak hal yang juga harus kita perhatikan seperti protokol kesehatan. Tentu apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita, bagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh penjuru tanah air. Demikian obrolan budaya dari RRI Entikong, saya Sri Wahyuni. Madu itu manis rasanya, manisnya bagaikan gula. Indonesia dibangun dari beribu budaya, tugas kita untuk menjaganya. Dari beranda NKRI, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.